Proyek video energi terbarukan di Indonesia dan dunia, dosen pengampu Bapak Ropiudin STP MSI, dengan anggota tim yaitu Evi Windy Astuti, Isna Aulia Syahdiar, Panca Cahya Utami, dan Sulaiman Putra Janitra. Mengapa energi terbarukan? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar mengapa pada saat ini Indonesia dan dunia harus mempercepat pengembangan di sektor energi terbarukan. Sebenarnya, terdapat banyak sekali alasan yang bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi yang paling mendasar adalah yang pertama, yaitu krisis energi. Cina kini tengah dilanda krisis energi. Krisis energi di Cina yang terjadi saat ini utamanya disebabkan karena raksasa energi ini kehabisan stok batu bara. Krisis energi dunia tengah menjadi masalah serius setelah China, Eropa, dan Inggris. Kini krisis energi global mulai menjalar ke Amerika Serikat. Krisis energi juga melanda Singapura. Alasan kedua adalah dampak penggunaan bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui bahwa pembakaran dari bahan bakar ini akan menghasilkan gas yang berbahaya bagi lingkungan. Dampaknya pun dapat kita lihat sekarang mulai dari pemanasan global, polusi udara oleh gas karbon dioksida, hujan asam, sampai pencemaran air laut akibat kebocoran minyak. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu sumber energi baru yang ramah lingkungan dan terbarukan. Salah satunya adalah energi surya dengan menggunakan teknologi panel surya, sehingga kita dapat dengan mudah menyalakan lampu dan alat elektronik di rumah kita. Sementara itu, potensi energi surya di Indonesia sendiri sangatlah besar, yaitu 112.000 GWP atau kalau kita gunakan untuk rumah berdaya 10 kWh per harinya. Maka, energi sebesar ini akan habis 3 juta tahun kemudian. Potensi besar ini disebabkan karena Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa yang mana mendapat cahaya matahari 10-12 jam per hari. Sebelumnya, perlu kita ketahui kapan dan bagaimana fotovoltaik atau panel surya ini ditemukan. Konsep aliran listrik surya ternyata sudah ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alexander Edmund Becquerel secara tidak sengaja. Namun, baru pada tahun 1905, peristiwa alami ini dinamakan photoelectric effect oleh Albert Einstein dalam papernya yang kemudian menjadi dasar dalam dibuatnya panel surya. Kemudian, pada tahun 1955, barulah panel surya pertama dibuat oleh Bell Telephone Laboratory. Desain teknologi dan tingkat efisiensi panel surya terus berkembang hingga diaplikasikan ke satelit dan pesawat ruang angkasa. Dan akhirnya, pada tahun 1980 hingga sekarang, perusahaan panel surya di dunia bekerja sama dengan lembaga pemerintahan untuk memproduksi panel surya dalam jumlah besar dan efisiensi yang lebih baik. Kemudian, bagaimana sih mekanisme dari sel surya? Jadi, sekarang dapat dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Dalam sel surya, dapat diketahui bahwa lapisan N di bagian atas sangat tipis dan berat diolah, sedangkan lapisan P tebal dan ringan diolah. Ketika cahaya mengenai PN junction, energi foton cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah depresi. Medan listrik di daerah depresi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah depresi sehingga terjadi perbedaan potensial yang cukup besar. Karena lapisan di atas tipis, maka lebih banyak energi cahaya yang dapat mencapai daerah depresi sehingga akan lebih banyak menghasilkan arus listrik searah. Selanjutnya, penerapan panel surya di Indonesia. Yang pertama, PLTS atap. Panel surya bisa digunakan sebagai penyedia energi untuk menyalakan berbagai macam peralatan elektronik seperti kipas, mesin, komputer, maupun seluruh bangunan. Yang kedua, lampu jalan dan rambu lalu lintas. Daya yang diperoleh oleh solar cell dari pagi sampai sore hari dapat disimpan di dalam baterai sebagai alat penyimpan daya dan juga dapat digunakan dengan batas beban tertentu secara berkelanjutan. Yang ketiga, irigasi berbasis tenaga surya. Salah satu pemanfaatannya yaitu irigasi lahan dengan pompa air tenaga surya yang daya listriknya disuplai oleh pembangkit listrik tenaga surya. Yang keempat, powerbank. Powerbank bertenaga surya merupakan baterai portable yang memungkinkan untuk di-charge dengan sambungan listrik dan panel surya, tidak membakar bahan bakar, dan tidak menghasilkan emisi.